Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, ibu-ibu semua, perumahan apa nih? Perumahan apa nih? Gunter. Ya, Taman Gunter. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada sore hari yang berkah ini. Di hari Jumat ada satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tidak ada seorang berdoa pada waktu itu kecuali Allah akan kabulkan doanya. Para ulama kemudian berbeda pendapat menetapkan kapan waktu itu, menjadi dua pendapat paling banyak. Pendapat yang pertama, waktu paling mustajab untuk berdoa adalah di antara khutbah berlangsung ketika khatib duduk untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Artinya waktu paling mustajab di hari Jumat dipakai untuk berdoa adalah ketika khatib istirahat duduk sebentar berkhutbah. Cuma masalahnya perempuan tidak tahu kapan khatib itu duduk. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ada di rumah. Dan pendapat yang paling banyak adalah pendapat kedua. Waktu paling mustajab adalah penutup hari Jumat dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Maka saat ini adalah saat yang paling mustajab. Kita ada di masjid. Semoga doa dan zikir yang ibu-ibu panjatkan atau yang kita lakukan pada sore hari ini Allah ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, generasi terbaik umat ini. Pertama tabi'in, generasi terbaik umat ini. Yang kedua tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Yang ketiga wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapa saja yang mengikuti tiga generasi terbaik ini dari umat Rasulullah sampai hari kiamat nanti, semoga salawat dan salam tercurah juga pada mereka. Kita memulai pengajian sore ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari ananda kita, ya, Adinda Ridu, ya namanya Ridu ya, Ridu Roma, Ridu siapa nih? Ridu Fadlan. Ridho Fadlan Kusuma. Ridho Fadlan Kusuma. Masya Allah ya, Ridho Fadlan Kusuma. Baik, moga-moga jadi anak yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, ini kali pertama saya sampai di sini ya. Alhamdulillah, tadi sebelum asar kita juga ada pengajian, kajian rutin tiap bulan ibu-ibu di Masjid Al-Hikmah atas ini. Jalan Purna Wirawan, atas mana? Sana, di atas sana.
ya, Jalan Purnawirawan di sana. Tadi kita mengkaji tentang wanita-wanita mulia pada zamannya, ya, karena memang perempuan, apalagi perempuan ini perempuan semua ya di sini ya, alhamdulillah, kecuali saya sama Mas Ridho-nya ini. Kalau laki-laki yang sempurna banyak, tapi kalau perempuan sempurna mohon maaf nggak banyak, ya, sedikit. Kalau laki-laki yang sempurna tuh banyak, para nabi, para rasul tuh laki-laki semua dan mereka manusia sempurna. Kalau tidak sempurna tidak mungkin diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi wanita sempurna cuma 4 orang saja. Makanya ibu kalau ingin jadi wanita sempurna ya tirulah 4 orang ini. 1, Asia, istri Fir'aun, istrinya soleha, wanita paling sempurna di dunia ini, tapi suaminya na'udzubillah min dzalik. Maka ibu beruntunglah ibu ini. Ibu tidak sesempurna Asia, tapi suaminya tidak seburuk Fir'aun. Alhamdulillah, ya. Ada di sini suaminya yang macam Fir'aun? Gak ada kan ya? Nah, makanya alhamdulillah berarti Allah sayang ke ibu. Tidak diuji dengan suami seperti Fir'aun. 2, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu wanita paling sempurna. Ya, makanya ibu-ibu perlu meniru Maryam binti Imran. 3, Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga wanita sempurna, luar biasa, contoh teladan bagi para wanita. 4 yang terakhir, ya, yang terakhir siapa kira-kira? Aisyah, Fatimah, Hafsah, Maimunah, Maisarah, Marfu'ah, ayo, Fatimah, putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wanita-wanita yang lain yang soleha tidak masuk dalam kriteria wanita sempurna. Jadi 4 ini luar biasa. Tapi kita kan tidak mengkaji wanita sempurna. Kita mengkaji bahagia bersama Al-Quran. Ibu, di dalam Al-Quran Allah membagi manusia nanti menjadi 2. Quran surat Hud ayat 105. Quran surat Hud ayat 105. Apa firman Allah? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari nanti di kiamat, pada hari kiamat nanti, la takallamu nafsun illa bi'idznih, tidak ada satupun jiwa yang bisa berbicara kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah. Kalau kita kan mau bicara hari ini bebas kan? Tidak ada yang melarang kan? Gitu. Bahkan kadang ada orang ngobrol kita nyaut, ikutan ngobrol. Kan begitu ya? Saking enaknya kita. Bebas kita mau bicara. Teriak juga bebas kok hari ini. Silakan. Tapi nanti di hari kiamat tidak bisa sembarangan berbicara, tidak bisa sembarangan berteriak, tidak bisa sembarangan berkomentar. Pada hari itu kalaupun ada orang berbicara atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah bagi manusia jadi 2 di surat Hud ayat 105 tadi. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Maka di antara manusia di padang mahsyar nanti, kan kita semua ke padang mahsyar nanti ya ibu-ibu ya. Mahsyar itu artinya tempat kumpul, dari kata hasyara, yahsyuru artinya kumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Semua orang, saya, ibu-ibu semua, kita akan berkumpul di padang namanya mahsyar. Kenapa disebut padang? Karena tidak ada tempat bernaung, nggak ada iup-iupan. Kalau kita begini kan ada pelaponnya. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak terik kepanasan, kan nikmat ya, karena ada pelaponnya. Tapi di mahsyar tidak ada naungan seperti ini, kecuali yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu tahu di padang mahsyar saya, ibu semua yang ada di sini, kita semua berada di sana menunggu keputusan Allah. Berapa lama? Berapa lama? Halo ibu, ibu berapa lama kira-kira? Nanti kalau di padang mahsyar kira-kira ibu berapa lama? Belum tahu ya? Belum kontak-kontak sama panitianya? Belum. Kira-kira berapa panitia lamanya kita? Khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya. Quran surat Al-Ma'arij juz 29. Tadi kalau masih ada anak dari itu suruh saya minta bacakan ayatnya nanti ya. Karena anak dari itu tadi saya tanya juz berapa hafal, baru 1 juz Ustaz. Juz berapa? 29. Itu pun belum semua surat, tapi surat apa ada apa? Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, hafal ya. Maka yang kita bacakan tadi, yang menerangkan bahwa di padang mahsyar itu 50.000 tahun kita ada dalam Quran surat Al-Ma'arij. Ya, Al-Ma'arij di juz 29. Di awal surat Al-Ma'arij ayat keempat atau ayat kelima. Ya. Jadi 50.000 tahun Ibu. Ibu bisa bayangkan umur kita hidup berapa tahun? 60, paling lama 60 tahun. Paling lama 60 tahun. Rata-rata orang baik itu meninggal umur 60 tahun. Rata-rata. Rasulullah baik betul. Wafat umur berapa? 63 tahun. Digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Rasul wafat tahun 11 Hijriah, hari Senin, usia 63 tahun. Digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memerintah kurang lebih 2 tahun setengah, wafat pada tahun 13 Hijriah. Berapa umur Abu Bakar waktu meninggal dunia? 63 tahun, sama seperti Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 10 tahun Umar memerintah, memimpin kaum muslimin. Wafat pada tahun 23 Hijriah. Berapa umur Umar waktu meninggal? 63 tahun. Lagi-lagi 63. Enggak kompakan mereka, enggak kompakan. Nggak sepakatan dah. Yuk kita nanti kita mati belum 3 tahun ya. Siap? Siap? Nggak ada, kita nggak bisa pesan mati. Betul tidak? Tapi orang baik rata-rata meninggal umur 60 tahun, 60 lebih dikit lah. Ibu berapa umurnya Bu? 51. 12 tahun lagi masih lama. Masih 2 kali nyoblos presiden. Ya, gitu ya. Si contoh lama ya. Meninggal mah nggak ada ketentuan umur ya. Bahkan ada yang 30 tahun juga sudah meninggal ya. Gitu. Jadi nggak ukuran. Saya hanya ingin menyebutkan bahwa umur kita ini tidak panjang, pendek. Sementara di pada mahsyar nanti lama banget. Berapa tahun tadi? 50.000. Oh, 50.000 tahun. Surat apa? Yasin Ustaz, nggak ada. Saya nggak nyebut Yasin dari tadi, nggak ada. Karena biasanya orang Indonesia ini hidup mati Yasin pokoknya. Surat Al-Ma'arij, bunyinya itu sa'ala sa'ilun. Ya, itu bunyi awalnya ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi di padang mahsyar itu manusia cuma 2. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sebagian mereka syaqiyun, sebagian mereka sa'idun. Apa syaqi? Syaqiyun artinya menderita. Sa'idun artinya bahagia. Sa'id artinya bahagia. Syaqi artinya menderita. Maka ada nama orang Pak Sa'id. Sa'id artinya orang paling bahagia. Ibunya namanya Sa'idah, namanya wanita bahagia. Tapi jangan diberi nama Syaqiyah, karena Syaqiyah berarti wanita sengsara, menderita ya gitu. Jadi kalau saya tanya sama ibu-ibu semua di sini, halo ibu-ibu pengen jadi yang bahagia atau yang menderita? Bahagia. Kenapa nggak ada yang pengen jadi menderita di sini? Sudah cukup penderitaan ini Ustaz. Ya Allah ya gitu. Karena dunia ini sudah cukup banyak menderita kita ini.
Seenak-enaknya di dunia itulah penderitaan. Tapi senikmat-nikmatnya di dunia, senenak-enaknya di dunia itulah penderitaan. Bagi seorang mukmin ya, kenapa Ustadz saya nikmat sehat begini, saya nikmat dapat rezeki begini. Kalau dibandingkan bagian jatah orang beriman di akhirat, aduh di dunia ini belum seberapa. Makanya rugi kalau kita tertipu mengejar yang nisbi di sini, ya, sementara di dunia melupakan yang hakiki di akhirat. Oke, semua sepakat ya ingin jadi wanita bahagia ya. Tidak ada yang ingin jadi wanita menderita. Semua sepakat kita hadir di sini. Tidak ada yang ingin sengsara, karena sengsara itu Ustaz capek. Sengsara itu sakit. Sakit nggak Bu? Sakitnya di mana? Ya, sengsara itu lelah. Kita ingin bahagia karena bahagia itu tersenyum. Senyum itu nikmat. Dibandingkan harus menangis terus, lebih enak mana? Senyum. Ya, bahagia itu nikmat. Maka bahagia dalam Al-Quran disebut dengan sa'id atau sa'idah. Ya, biasanya ada penginapan di Bandar Lampung, Bait Sa'idah. Ya, di mana itu Ustaz? Jalan Tomat. Karena saya suka lewat situ. Jalan Tomat, apa itu? Gunung Sula. Ya, Bait Sa'idah, penginapan bahagia. Kita semua ingin jadi orang bahagia, tidak ada yang ingin jadi orang sengsara. Ternyata Ibu, orang yang bahagia di dalam Al-Quran itu karena 3 hal. Orang jadi bahagia dalam Al-Quran itu karena 3 hal. Artinya siapapun yang punya 3 ini tidak mungkin Allah jadikan sengsara dia. Kebalikannya ya berarti ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menjamin tidak mungkin sengsara siapapun manusia yang punya 3 hal ini. Ya, pertama ada di dalam Quran surat Maryam. Surat Maryam ayat 4, Maryam ayat 32. Kemudian surat Toha ayat 3, Maryam ayat 4, Maryam ayat 32, Toha ayat 3. Ayat apa? 3. Baik, kita mulai dulu dari surat Maryam. Pertama, yang Allah jamin tidak mungkin Allah sengsarakan buat menderita hamba Allah ini. Siapa mereka Ustaz? Ahli doa. Setiap kita yang rajin berdoa, ingat Allah, tidak akan mungkin Allah sengsarakan. Maka sengsara itu untuk orang yang tidak kenal Allah. Sengsara itu untuk orang yang jauh dari berdoa. Sengsara itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'si shayba wa lam akun bidu'ai Rabbi syaqiyya. Tadi kan syaqi artinya apa syaqi tadi? Menderita. Nabi Zakaria pun berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni wahanal 'azmu minni. Sesungguhnya tulang-tulangku sudah mulai keropos karena saking tuanya usiaku. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku pun sudah mulai mengkilat putih karena penuh dengan uban. Berarti sudah gak muda lagi. Orang kalau tulangnya sudah keropos, rambutnya sudah putih beruban, muda atau tua namanya? Tua. Berarti tidak lagi disebut anak muda, tapi disebut anak tua. Hai anak tua. Kalau udah berubah berarti sudah tua. Tulang sudah mulai keropos, baru duduk sebentar sudah grosek. Baru bersila 15 menit kita ngaji, udah selonjor sana, selonjor sini.
asam uratnya kambuh. Faktor U, tulangnya sudah nggak muda lagi, nggak kayak dulu. Ya, itulah tanda-tanda kalau malaikat maut sudah kirimkan utusan ke kita. Cuma banyak orang nggak sadar, ya kan? Ini kan JNE atau apa tuh namanya, paketan dari malaikat maut tuh, uban yang ada di kepala ibu. Kalau saya mau ubanan, ibu sudah ada ubanan sini. Untung pakai jilbab, makanya pakai jilbab ini nikmat karena jilbab menutupi uban-uban ibu. Ya, itu. Apalagi pakai cadar tambahan, nikmat lagi. Cadar menutupi usia kita, gitu kan. Pokoknya kalau udah berjilbab bercadar, nggak tahu mana gadis, mana nenek-nenek, gitu kan? Ketahuan. Tambah lagi. Ya Tuhanku, tulangku sudah keropos, ubanku sudah banyak, dan uban tuh nggak boleh dicabut ya Bu ya. Tak boleh, karena fa innahu nurul mu'min yaumal qiyamah. Uban itu nanti jadi cahaya untuk kita di hari kiamat. Makanya tidak boleh dicabut uban itu, biarkan. Tapi gatal Ustaz gitu ya. Dia gatal karena belum ketemu kawannya. Nanti kalau sudah banyak kawannya, betah dia di situ. Nggak gatal lagi. Nggak apa-apa, nggak usah dicabut. Ya, karena kita nanti butuh cahaya. Orang ibunda Asia saja minta diberikan cahaya di hari kiamat. Surat At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya untukku di hari kiamat. Kita itu butuh cahaya nanti di hari kiamat, karena kiamat itu gelap. Dan salah satu sumber cahaya adalah uban-uban di kepala ibu semua. Wih, terang betul. Iya, ubanku gak pernah tak cabut gitu ya. Ubannya cabuti sih, makanya gelap kan itu ya. Jadi itu nikmat. Jadi beruban biarkan saja. Gitu ya. Kita balik lagi sini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Nabi Zakaria gak pernah putus asa, berdoa terus minta ke Allah. Umur sudah tua, tulang sudah keropos, rambut sudah ubanan, istri menopause, tapi terus berdoa, ya Allah beri aku anak, ya Allah beri aku anak. Semua keluarga pingin dikaruniai anak. Dan Nabi Zakaria yakin, walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Saya yakin ya Allah, hambamu yang berdoa tidak mungkin kau sengsarakan. Maka kalau orang ingin bahagia, rajinlah berdoa. Orang kalau ingin sengsara, silakan malas berdoa. Begitu. Jadi mafhum mukhalafah, faham kebalikannya. Orang yang berdoa tidak mungkin sengsara, berarti bahagia. Orang yang tidak mau berdoa pasti sengsara. Maka ibu selagi rajin berdoa, insya Allah. Apalagi doanya ibu untuk anak-anaknya, ya itu. Jadi jangan malas-malas berdoa. Tapi kalau perempuan sih saya yakin rajin berdoa. Laki-laki yang agak jarang berdoa, gitu ya. Karena perempuan tuh kalau udah berdoa kompleks ya. Doa untuknya, doa untuk anak, doa untuk suami. Kalau laki-laki, Allah alam doa untuk istri apa enggak itu. Ya, gitu. Coba ibu tanya sama suami di rumah, kalau ini doakan ibu apa enggak gitu ya. Gitu. Jangan-jangan kan doakan ibu. Jangan-jangan kan doakan ibu masalah. Gitu ya. Jangan-jangan. Ya, kalau istri selalu doakan, kayaknya sih. Kayaknya. Tapi intinya itu deh ya, ahli doa. Jadi doa itu bukan setahun sekali, bukan. Doa itu setiap waktu. Bahkan sampai sandal kita yang putus pun biasakan berdoa minta ke Allah. Ya. Jadi selalu doa. Orang muslim, seorang mukmin itu begitu. Jangan nunggu pas susah kita baru berdoa. Jangan ya. Jadi kenali Allah waktu kita lapang, Allah akan kenal kepada kita, mendekat waktu kita susah dan sulit. 1, 2,
Nah, udah mau selesai nih Bu kita pengajiannya. Doa. Surat Maryam ayat 32. Maryam ayat 32. Siapa orang yang tidak mungkin sengsara? Allah berfirman, "Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Orang yang tidak mungkin sengsara nasib dan kehidupannya adalah yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi coba ibu lihat cerita anak berbakti kepada orang tuanya, nggak mungkin sengsara hidupnya. Selalu dibuat Allah bahagia. Tapi kebalikannya, anak durhaka ke orang tua pasti hidupnya sengsara. Biarpun banyak harta ditinggalkan sebagai ahli waris orang tuanya. Banyak cerita itu, bukan satu dua lagi cerita begitu tuh. Waktu mak bapaknya mati meninggal Pak Ustaz, banyak warisan. Sekarang kiri tidak ada apa-apa. Karena apa? Durhaka. Dzanbani muajjalani li sahibihima. Ada dua dosa yang langsung dibayar kontan tunai oleh Allah di dunia. Di akhirat nanti ditambah bonusnya. Al-baghyu wal-uquq, durhaka kepada kedua orang tua, zalim. Pokok kalau ada zalim dan durhaka itu dosa langsung dibayar kontan oleh Allah di dunia. Ibu buat zalim dibayar Allah langsung, artinya langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka kepada orang tua, Allah langsung balas itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi para ummahat semua, maka mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sengsarakan. Ya, tidak mungkin Allah sengsarakan. Nah, ini ayat menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam sebenarnya. Ya, jadi inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu, ahli doa. Dua, ahli bakti kepada kedua orang tuanya. Dua-duanya tidak mungkin sengsara. Cukuplah seorang anak dikatakan durhaka kalau dia mendoakan orang tuanya cuma sehari sekali. Kok ibu doakan orang tua sehari sekali durhaka itu? Minimal kita doakan orang tua kita sehari 5 kali setiap ba'da salat itu. Doakan orang tua kita, sisipkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya, para ummahat semua. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat begitulah kau akan diperlakukan. Jadi Rasulullah SAW bersabda memberikan kita resep supaya anak berbakti kepada kita. Apa resepnya? Nabi katakan birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu Allah akan jadikan bakti kepadamu. Selesai sudah. Ustaz, saya pengen anak saya berbakti, saya sekolahkan di sini, saya begini. Nanti dulu tanya dulu, ibu berbakti tidak kepada orang tuanya? Maka Imam Az-Zahabi, kitabnya ada di mobil saya nggak bawa. Ya, tadi kajian kita di Al-Hikmah pakai kitab itu. Namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Az-Zahabi menulis tentang dosa besar. Salah satunya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Diceritakan ada seorang anak yang menyeret bapaknya, diseret bapaknya. Bapaknya sudah tua, ya, diseret karena saking marahnya anak kepada bapaknya. Diseret di atas, diseret di tanah itu. Kata bapaknya, hasbuk, cukup nak, cukup, sampai sini dulu bapak nyeret kakekmu. Tuh coba. Iya, kok ini kelebihan diseretnya. Jadi dulu bapaknya pernah nyeret bapaknya pernah nyeret kakeknya di tempat itu. Dibalas oleh Allah, anaknya nyeret bapaknya sampai ke tempat itu. Maka berbaktilah kepada orang tua kita, Allah akan jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Itu poinnya. Dan anak yang berbakti Allah balas, tidak akan mungkin sengsara hidupnya. Itu ya. Baik, ketiga, Allah berfirman di surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ayat 2.
Toha. Toha itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Karena ini namanya ayat mutasyabihat. Tidak ada yang tahu arti Toha kecuali Allah. Toha ini bukan Rasulullah, bukan siapa ya. Tapi Toha ini yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudut Toha Ustaz itu nama orang ya, sudut Toha. Tapi Toha dalam Quran ini tidak ada yang tahu. Ya, ayat mutasyabihat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad supaya membuat hidupmu sengsara. Nah, Al-Qur'an ini turun bukan membuat hidup kita sengsara, tapi kebalikannya. Al-Qur'an turun supaya hidup kita bahagia. Maka kalau temanya bahagia bersama Al-Qur'an, betul, karena memang Al-Qur'an membawa bahagia untuk kita, kebahagiaan untuk kita. Karena Allah sendiri yang berikan jaminan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ada orang kaya, menurut saya kaya betul, rumahnya besar itu, dia punya kampus di Lampung ini, bidanan perawatan, hartanya banyak melimpah, umurnya 50 tahun, rumahnya gede. Karena saya masuk ke rumahnya, saya tanya berapa rumah bapak ini, kecil Ustaz, cuma 2.400 meter. Seukuran rumahnya ibu inilah ya. Benar apa ya? Ada kolam renangnya di dalam, besar kolam renang, ada dua kolam renang besar. Gitu ya. Mobil kendaraannya juga ada beberapa, istrinya punya dan beliau punya mobil mahal, mobil paling mahal. Karena di Lampung yang punya mobil ini cuma 8 orang. Kata beliau, kan itu ada komunitasnya. Lexus, mobil terbaru, ya kayak punya ibu juga Lexus. Saya tanya, berapa harga mobil ini Pak? Adalah, saya cek ternyata hampir 4 miliar, 3, sekian. Ya, itu mobil luar biasa mahal. Karena itu Jepang punya ya. Terus apa terserah Jepang mau apa lah, pokoknya itu mobil mahal lah. Ya, beliau nelfon saya siang itu, Ustaz, bisa nggak kita ketemu? Saya mau ngobrol. Oke, siap. Kapan waktu? Terserah Ustaz kapan bisa. Nanti saya kalau bisa saya tolong minta alamatnya, kasih alamatnya. Saya lihat, rumah ini besar. Saya tekan tombol apa itu di orang kaya itu biasanya ada tuh. Rumah saya mah nggak pakai begituan. Ini rumahnya orang kaya pakai bel. Gitu ya. Tapi sebelum bel saya salam dulu. Assalamualaikum. Wah, kedengeran orang kaya. Karena pintunya saja gede, gerbangnya besar, gitu ya, terasnya itu bisa untuk rumah kita lah. Ya, rumah saya ini bukan rumah kita, rumah ibu mah besar. Ya. Assalamualaikum, 2 kali saya salam nggak dijawab. Saya bilang ini kalau 3 kali salam dan saya pulang. Ya, maka saya lihat ada bel ternyata salah saya. Karena saya pikir ada bel. Oh ya bentar, tuh orang kaya. Orang kaya itu tidak mau disalami, mau dibeli. Kiraan bel datangnya, kalau disalami enggak. Oh Ustaz, silakan masuk, ngobrol lah kita. Sudah ngobrol beberapa saat, diajak lagi saya ke dalam. Ternyata rumahnya gede dan dalam. Masuk lagi ke dalam. Ngobrol lah santai. Habis santai ngobrol lama. Ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya. Sampai kemudian saya diajak jalan-jalan naik mobil yang mewah itu. Ada beberapa di garasinya. Saya pikir yang di garasi itu enggak, ternyata ada mobil lagi di dalam. Ya, kita pakai yang di dalam, Ustaz. Saya enggak tahu waktu itu Lexus. Tahunya gara-gara naik itu dan saya searching di Google. Akhirnya tahu ini harganya sekian. Itu pantas nikmat betul naik itu. Ya, itu produk. Wah, itu sudah itu. Ya, ini nikmat banget rasanya. Oke, itu cerita hartanya orang. Enggak usah iri. Di atas mobilnya yang mewah, Pak Haji ini bercerita, Ustaz, saya ini umur 50 tahun. Kata orang saya ini bahagia, lihat rumahnya besar, kampus jalan, duit banyak, istri katanya cantik, ya alhamdulillah. Tapi saya ini gelisah dan takut rasanya. Saya tanya, apa yang ditakutkan Pak Haji? Saya ini takut mati, Ustaz. Oh sama. Saya juga takut mati.
Siapa yang berani mati di sini? Siapa? Ayo, silakan ikhlas kita lillahi ta'alanya. Nggak ada, kita semua takut mati. Apalagi nih malam udah siap mau bakar jagung, makanya ya. Udah dibeli gurami tadi, nila udah dipesan, sambal belum digiling ya. Ada nggak Bu? Nggak ya? Alhamdulillah kalau enggak. Ya, alhamdulillah kalau enggak ya. Kita lanjut tadi. Saya pun bilang saya pun takut Pak, kalau begitu mah nggak berani juga. Cuma saya takut, apa yang Mbak Haji takutkan? Saya takut Ustaz. Kalau nanti dalam kubur saya ditanya oleh malaikat, kamu sudah baca Quran atau belum? Karena seumur hidup saya sampai umur 50 tahun ini Ustaz, belum pernah sekalipun saya baca Quran. Allah Akbar. Saya kemudian berpikir Ibu, ya di atas kendaraan mewahnya itu, saya berpikir ya Allah ini orang hidupnya nikmat, hartanya banyak, rumahnya besar, ya harusnya dia jadi orang yang paling bahagia. Tapi kenapa hatinya gelisah, takut mati? Jawabannya satu, karena seumur hidup dia belum pernah baca Al-Quran. Saya tanya sama beliau, memang Pak Haji belum pernah baca Quran? Belum pernah Ustaz. Masa sih? Ya Allah, saya ini gak bisa baca Quran Ustaz. Allahu Akbar. Pak Haji gak pernah belajar Quran? Gak pernah. Saya disekolahkan di sekolah Kristen. SMP saya Kristen, SMA saya di sekolah Kristen. Bagaimana saya mau belajar Quran? Untung saya nikah dengan orang Islam. Sebenarnya sebelum ketemu istri, saya juga sudah menjalin hubungan, mau menikah hampir dengan perempuan Kristen di Medan, di Batak sana. Alhamdulillah tidak jadi Ustaz. Sekarang saya dapat istri Islam, tapi tetap saya tidak bisa baca. Tapi kan Pak Haji, saya ini haji duit Ustaz. Oh haji duit, Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin, haji duit. Ya Allah. Tapi kesimpulannya apa Ibu? Ini kisahnya tadi cerita langsung ke saya. Ya. Tolong Ustaz ajarkan saya Quran. 52 tahun baru belajar Al-Quran. Ya Allah, baru belajar Iqra. 52 tahun. Makanya untung Ibu yang sudah pada bisa baca Quran sebelum umur 50 tahun. Saya, ya Allah, ternyata orang kalau tidak ada Allah, tidak dekat Quran, ternyata tidak bahagia. Seberapa banyak pun harta yang kita punya, selalu gelisah, takut mati. Emang yang hafal Quran nggak takut mati? Saya takut juga. Tapi setidaknya dia punya bekal untuk perjalanannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bahagia bersama Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti menjemput kita. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab hadisnya Al-Musnad. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir jilid pertama. Ya, bahwa Al-Quran nanti datang menjemput kita dan menemani kita di kubur. Ketika orang bangkit dari kubur, bangkit dari kubur, dijemputlah oleh Al-Quran. Al-Quran kemudian bertanya, ka'annahu karrajulin syahid. Quran datang tampil dalam wujud seseorang yang kita tidak kenal. Quran kemudian berkata, ata'rifuni? Hal ta'rifuni? Apakah kamu kenal denganku? Orang ini yang baru saja bangkit dari kuburannya mengingat-ingat semua teman-teman, kawan-kawan yang dia pernah kenal dahulu. Sampai dia kemudian mengatakan, ma'arifuka, saya tidak kenal kamu karena sebanyak-banyak kawan yang saya punya, tidak ada yang seperti kamu. Ibu kenal sama sebelahnya? Kenal kan? Kenal sama sebelahnya? Kenal. Kalau ketemu di kuburan kenal kan? Tapi nanti nggak kenal ini sama yang ini. Kata dia, ana sahibukal Quran. Saya adalah temanmu. Namaku Al-Quran. Oh Al-Quran. Alladzi ashartu lailak wa atmamtu laka fil hawajir. Saya ini Al-Quran yang biasanya kamu kalau bangun membaca saya, yang biasanya kamu kalau Ramadan kerongkonganmu kering karena membaca saya. Saya ini sahabatmu Al-Quran. Fa innal yaum kullan nasi wara'a tijarati. Hari ini orang bangkit dari kuburnya, semua berada di belakang barang perniagaannya, dagangnya selama ini.
Hari ini ibu hidup sedang berdagang sebenarnya. Semua orang nanti hidup bangkit dari kubur di belakang barang dagangannya. Dan kamu berada di belakangku karena selama ini hidupmu denganku. Al-Quran. Coba bayangkan, orang kalau dibimbing oleh Al-Quran dari kubur di padang mahsyar, mungkin sesat atau enggak? Nah, mungkin sesat karena Al-Quran yang bimbing dia. Jadi nanti ada Al-Quran Ustaz yang jemput kita di kubur. Iya, itu yang Nabi sabdakan dan dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsir Ibnu Katsir jilid pertamanya. Ketika Ibnu Katsir menerangkan keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, Al-Quran datang nanti membimbing kita di hari kiamat. Kalau nggak percaya, coba aja nanti buktiin sendiri. Ya, setelah bangkit dari kubur, oh ini kayaknya Al-Quran. Ya, Kafi Hamdan waktu itu bilang ini nih kayaknya kan gitu ya. Tapi kita nggak kenal kita. Nah, para umat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kebahagiaan kita. Al-Quran, karena satu huruf Al-Quran membawa kebahagiaan untuk kita. Man qara Al-Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca Al-Quran, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ditambah 10 kali lipat. Jadi orang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, berapa banyak? Oh banyak betul itu. Ya, kalau tidak salah ada sekitar 19 huruf. Berarti 190 pahala ibu sudah dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau berapa? Tambahin lagi kali 10 lagi. Banyak betul pahala Ustaz. Iya, kalau mau ngaji. Kalau tidak mau ngaji, tidak dapat pahalanya sama sekali. Oleh karenanya para umat semua, kenapa Al-Quran membawa kebahagiaan? Karena Al-Quran membawa keberkahan. Bapak, ibu-ibu coba lihat, berapa jumlah nabi yang Allah utus ke dunia ini? Berapa jumlah nabi? Nabi berapa jumlah? 20. Ini ngaji udah berapa lama? 3 bulan. Ustadznya ada tiap minggu ada. Oke ya. Banyak kan dia. Emang biasanya sebelum 3 bulan taklim seperti apa? Oh, tahsin saja. Jumlah nabi itu 124.000 nabi. Jumlah nabi berapa? 124.000 nabi. Wah, banyak betul, banyak. Rasul 313 rasul. Yang namanya termaktub dalam Quran nabi dan rasul 25 orang. Nabi plus rasul. Tapi kalau semua nabi dan rasul banyak, 124.000 ditambah 313 atau 311 rasul. Karena ada 2 riwayat, satu mengatakan 313, satu katakan 311. Banyak betul nabi dan rasul. Iya. Dari semua nabi dan rasul ibu. Halo, kita fokus. Sudah jam 5. Saya tahu ini udah sore. Udah jam 5. Jamnya, waktunya untuk istirahat kalian itu ya. Dari semua nabi dan rasul yang banyak tadi, Allah hanya pilih satu nabi yang terbaik, karena pada nabi inilah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Siapa nama nabi terbaik ini? Muhammad SAW, karena Al-Quran turun kepada mereka. Malaikat jumlahnya banyak betul malaikat, ya. Bahkan malaikat itu tidak terhingga jumlahnya, ya. Dari semua malaikat yang Allah utus, dari semua malaikat yang Allah ciptakan dan memiliki tugas, hanya satu malaikat yang terbaik disebut Ruhul Amin, karena malaikat ini punya tugas menurunkan wahyu Al-Quran. Siapa malaikat namanya? Jibril. Bulan 1 tahun ada 12. Dari semua bulan yang 12, Allah hanya pilih satu bulan paling mulia, paling suci, karena kebaikannya dilipat gandakan. Karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Bulan apa? Ramadan. Dunia ini luas, ibu.
banyak negara, ratusan negara dengan berbagai macam benderanya. Tapi dari semua negara yang ada di bumi ini, hanya ada negara atau negeri yang paling diberkati. Karena pada negeri ini Allah turunkan Al-Quranul Karim. Negeri apa namanya? Mekah. Apa poinnya Ustadz? Semua yang dekat dengan Al-Quran dan bersinggungan dengan Al-Quran selalu menjadi yang terbaik dan terberkati. Kalau ibu punya suami dekat dengan Al-Quran, pasti suami yang baik dan terberkati dia. Kalau saya punya istri yang dekat dengan Al-Quran, artinya selalu membaca Quran, bukan begini mana-mana, nah, selalu baca Quran. Pasti insya Allah itu istri yang soleha, yang diberkati oleh Allah. Kita punya anak kita dekat dengan Al-Quran, pasti insya Allah itu anak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masahamal Qur'anu syai'an illa barakah. Tidaklah sesuatu didekati oleh Al-Quran kecuali Al-Quran akan berikan keberkahannya. Berkah Al-Quran itu luar biasa. Para ummahat semua, maka Al-Quran sumber kebahagiaan. Ibu sekarang sudah mulai, ayo pelan-pelan kita belajar mushaf, kita belajar Quran, kita belajar baca, kita belajar ngaji supaya baik. Untuk apa kita belajar ngaji Ustaz? Supaya sholat kita benar. Karena kalau kita tidak belajar ngaji, sholat kita nanti salah. Kalau sholatnya salah, nggak diterima oleh Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian umatku, la yusalli sittina sanatan, ada yang sholat seumur hidupnya 60 tahun dia sholat, ma tuqbalu lahu sholatun, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, fala'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah, atau yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Bisa jadi karena sholatnya terburu-buru atau tidak benar dalam bacaannya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ibu nggak pingin tuh sholat yang tiap hari ibu lakukan kemudian tidak mendapatkan pahala. Berawal dari mana? Bacaan sholatnya yang tidak benar, bacaan Al-Fatihahnya yang tidak benar. Maka mulai pelajaran tahsin, sebelum belajar yang lain, mulai dari Al-Fatihah. Biarpun dia tidak tahu ini sifatnya jahr atau hamas atau tafasyi atau istiqalah atau kemudian idmam, dia nggak tahu sifat itu, tidak masalah. Tapi yang penting Al-Fatihahnya benar dia baca. Mau mengetahui sifat huruf A, B, C itu urusan nanti. Yang penting bacanya benar dulu. Ya, yang penting bacanya. Itu yang paling penting. Makanya Al-Quran ini sumber kebahagiaan. Ya, la raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, sekarang umur saya sudah sekian, 40 tahun, apa masih bisa baca Ustaz? Belajar, masih. Belajar terus. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka saya sampaikan kepada Pak Haji ini, tidak apa-apa, belajar saja. Seorang muslim kadang terlambat setarnya, tapi yang terpenting finishnya. Setarnya terlambat tidak apa-apa, yang penting finishnya nyampe. Karena orang semua bisa mulai start, tapi belum tentu bisa sampai di titik finish. Coba lihat orang yang ikut lomba maraton gerak jalan atau apa itu biasanya piala wali kota kayak apa. Ibu suka ikut, ada nggak? Yang start banyak kan? Yang ikut 1.500 orang. Woi start, tuh kayaknya pas start mau kayak yang paling mau menang saja kan gitu ya. Baru jalan 3 kilo, ada es cendol, berhentinya beli es cendol. Nggak sampai finish. Startnya mah banyak 1.500, yang finish paling tinggal 300-200 orang. Seorang muslim bukan star yang paling penting, maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Intinya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Saya katakan sama Pak Haji, ini tidak apa-apa Pak Haji, 50 tahun, 51 kali 52, bismillah. Start terlambat, yang penting finishnya. Tapi kalau sudah terlambat, langsung tancap gas, jangan gigi satu terus, nggak nyampe-nyampe kita nanti. Ya, jadi kalau kita ngerasa kita ini baru sadar umur 40 tahun, baru mau belajar nutup hijab umur 40 tahun, baru kita belajar sholat umur 50 tahun, nggak apa-apa, ibu nggak usah sedih. Ya, alhamdulillah pada umur 50, 40 tahun, ya Allah, alhamdulillah Ustaz, Allah berikan hidayah saya, dibukakan hati saya. Sekarang saya tutup aurat, pakai hijab, belajar sedikit-sedikit Al-Qur'an, alhamdulillah. Enggak apa-apa, tapi finishnya yang penting benar. Finishnya tadi. Jadi ukuran seorang muslim itu finishnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Karena pamungkas amal tergantung penutupnya nanti, bukan bagaimana kita awal mulanya. Ya, maka saya doakan ibu-ibu di sini semoga istiqomah, istiqomah, amin. Yang sudah tutup hijabnya segera tutup hijab, pertahankan istiqomahnya. Yang baru nyicil-nyicil, ngangsur-ngangsur, kadang seminggu 3 kali pakai hijab, 3 hari buka hijab, atau 4 hari buka hijab. Moga-moga sekarang bisa istiqomah pelan-pelan. Tapi saya belum bisa yang jilbabnya gede Ustaz, kecil pun jadilah. Nanti pelan-pelan, moga-moga bisa sempurna. Karena hidayah itu perlahan. Ya, hidayah itu perlahan. Sabar, banyak berdoa, Allah akan berikan petunjuk insyaallah. Gitu ya. Sama belajar Quran juga begitu. Kalau ibu gak sabar, gak akan dapat. Lam yanalal ilma, 2 orang, tak akan mungkin dapat ilmu 2 orang. Mustahilun wala mustakbirun. Kata Imam Syafi'i, tak akan mungkin dapat ilmu 2 orang. 1 yang malu-malu, 2 yang sombong, gak akan pernah dapat ilmu. Ibu belajar Quran tahsin malu-malu, gak akan pernah bisa. Ayo ibu baca. Ibu baca. Ibu suaranya diangkat, keraskan, gak akan dapat ilmu. Maka saya selalu sampaikan ke santri-santri saya di pondok, nah, belajar itu halal salah. Para santri itu kan paling malu belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, bahasa Arab kadang acak-acakan, nggak apa-apa, karena belajar itu halal salah. Ya, halal salah. Artinya orang salah dalam proses belajar, dia salah. Om Ustadz juga kadang bisa salah. Apalagi murid kan begitu. Tapi yang penting jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Salah Ustadz, nggak apa-apa salah. Orang-orang hari ini bisa jadi guru karena dia lewati banyak ratus ribuan kesalahan. Tapi kemudian dia jadi guru. Ya, tapi kalau salah kemudian mutung, kemana Umi Nisa? Kok nggak kelihatan lagi? Iya, nggak mau datang lagi karena disalahin terus. Nanti besok gurunya bilang, mantap Umi Nisa, alhamdulillah bagus. Besok ditambah lagi ya supaya makin bagus. Ya, itu kayak Nateka. Nateka tuh kalau udah dibilang jelek, besok nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Ya, itu pokoknya bagus semua. Nah, ibu-ibu begitu. Tapi kalau ibu-ibu tuh saya lihat tahan banting, dijelek-jelekkan, salah, tetap datang. Bapak-bapak yang enggak, salah. Besok lagi nggak mau, Ustaz apaan itu? Bapak-bapak tuh emosi, disalahkan nggak mau lagi datang. Masih muda-muda nyalakan yang tua-tua. Makanya belajar tajwid tahsin, bapak-bapak jarang yang istiqomah, banyak mundur. Kenapa? Asal disalahkan sekali 2 kali mutung, nggak mau lagi belajar. Kalau emak-emak itu sudah. Makanya belajar itu 2 rumusnya, budek dablek, udah selesai. Budek dablek, salah datang lagi, salah datang lagi. Kenapa sih nggak nyerah? Ya namanya belajar pasti banyak salah. 2 mustakbirun, orang sombong. Sombong nggak mungkin dapat ilmu. Yang sombong nggak mungkin dapat ilmu. Yang begini mah, saya waktu SMP juga udah pernah belajar ini mah. Tahu saya, nun mati ketemu bahkan. Ini orang sombong, susah dia dapat ilmu nanti.
Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah tahu, jangan kemudian kita sama suami juga. Suami kan jarang-jarang mau ikut tahsin. Ibu tahu belajarlah, misalkan mim mati ketemu mim. Wah, apa hukumnya itu mim mati ketemu mim? Idgham mim. Kalau tahu suaminya salah bacanya, gak gitu deh mas. Kayaknya baca tuh ngaji ya bener. Mim mati ketemu mim itu namanya idgham mimi. Artinya dimasukkan, ditambahkan dengan dengung bacanya. Jangan begitu Makanya kalau belajar itu yang serius. Wah, ini istri. Ya. Boleh kita berilmu tapi jangan sombong di depan suami. Biarpun suami kita nggak tahu idgham mimi, kalau qomat tetap dialah imam kita. Ya, nggak lantas ibu belajar idgham mimi mundur sini. Ini. Imam yang benar nih begini, nggak bisa. Tetap dia imam kita. Jadi belajar Quran tidak membuat kita sombong. Belajar Quran tidak membuat kita angkuh, tapi makin tawadhu. Itu ya. Jadi kalau ibu malu-malu dan ibu sombong, nggak akan pernah dapat ilmu. Jadi supaya dapat ilmu gimana Ustaz? Tadi nggak usah malu-malu. Salah biarkan salah. Namanya orang belajar. Tahu double ya? Alhamdulillah, berarti sama kita, sama-sama orang Belanda ya. Baik, selesai ya? Alhamdulillah. Saya nggak pulang-pulang ini nanti kalau begini. Baik, masya Allah. Ya kapan-kapan lagi lah, kapan-kapan lagi. Tapi semoga sedikit ini manfaat untuk kita, ibu. Ya, jadi satu di antara 3 orang tadi. 1, ahli doa, ahli zikir. 2, bakti orang tua kita. 3, dekat dengan Al-Quran. Ustaz, saya belum lancar baca Quran, tidak apa-apa. Baca saja. Walladhi yatata'ta'u fiha 'alaihi syak lahu ajran. Orang yang terbata-bata tapi tetap belajar, paksakan diri, paksakan terus baca Quran, maka dia dapat pahala 2 kali lipatnya. Ya, jadi nggak usah kemudian untung, tetap semangat. Bismillah, insyaallah siapapun bisa. Ya, hari ini ada ustazah yang lancar, dulunya juga tersendat-sendat sama, gitu ya. Karena dalam proses semua pasti dalam belajar semuanya pasti mengalami proses itu semua. Ya, kenapa ustaz saya mesti belajar Quran? Untuk kita dan anak-anak kita. Saya selalu katakan itu ya. Untuk kita dan anak-anak kita. Ketaatan orang tua itu jadi sebab Allah menjaga anak-anak kita sepeninggal kita nanti. Makanya Sa'id bin Musayyab mengatakan, la azidanna fi salati roja'an an uhfadha fik. Bapak akan terus beribadah, tambah sholat. Setelah yang wajib tambah yang sunnah. Setelah yang wajib tambah yang sunnah. Bapak akan terus beramal. Kenapa nak? Karena bapak berharap sepeninggal bapak nanti kalian anak-anakku dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu sayang kepada anak-anaknya, hari inilah rasa sayang kita ke anak-anak dibuktikan dengan kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah. Maka Allah nanti akan menjaga dan melindungi anak-anak kita insyaallah. Itu ya. Baik, sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Jam 17 lewat 17, nanti sudah hampir setengah 6. Saya sampai rumah insyaallah maghrib nanti. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.